damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, pada minggu ini ialah minggu Kuasa Monogeniti. Sapaan firman Tuhan bagi kita di minggu kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 42. Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah bunyinya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini ialah minggu keempat kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan sebenarnya meskipun situasi ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, di kediaman kita masing-masing, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Karena situasi dan kondisi pandemi virus corona yang lagi melanda dunia ini, itu yang menjadikan kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing dan belum juga bisa beribadah ke gereja. Tapi Bapak Ibu, meskipun seperti itu situasinya, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam minggu kita ini minggu Kuasa Monogeniti, yang artinya adalah seperti bayi yang haus akan susu yang murni. Demikianlah hidup kita yang haus akan firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk semakin lagi merindukan, membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemazmur dengan jelas pada teks kita minggu ini, dia dengan jelas menyuarakan bagaimana dia benar-benar merindukan, haus akan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bapak Ibu, kita tahu kalau rusa itu jiwanya berkelana. Kita tahu bahwa rusa itu semakin hari semakin jauh berjalan untuk berkelana. Kalau kita dikatakan dalam kehidupan kita bekerja, mencari yang mana lebih baik lagi. Tetapi meskipun seperti itu, dalam dia berkelana, dia selalu mencari air yang mengalir. Di mana air yang mengalir, disitulah dia untuk minum. Kalau air yang mengalir adalah air yang bersih, yang memberikan kesegaran, melegakan dahaga, membawa ketenangan, membawa kedamaian. Seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan pemazmur pada teks hari ini. Dengan situasi kondisinya yang sangat benar-benar tertekan karena situasi kondisi kehidupannya, situasi kondisi yang ada di dalam pergumulannya, dia membutuhkan air yang mengalir. Dia haus akan pertolongan Tuhan. Selama ini dia berkelana, membawa dia jauh dari air kehidupan. Tetapi karena dia adalah pemazmur yang hidup akan firman Tuhan, dia kembali
mencari air yang mengalir. Bapak Ibu, kehidupan kita juga mau dinyatakan, mau disampaikan bahwa kita memerlukan air yang mengalir. Kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Satu hari aja manusia tidak bisa hidup tanpa minum. Tubuh kita itu sangat memerlukan air dalam sisi medisnya. Kalau kita kehausan Bapak Ibu, kemana-mana kita kalau pergi, atau pergi kita melangkah keluar dari rumah agak jauh dari rumah, atau pergi kita ke supermarket, kita pergi ke rumah keluarga, kita pergi beribadah, apalagi memiliki anak-anak kecil, seorang ibu atau kita pada umumnya pasti menyediakan botol aqua atau air minum. Supaya apa? Kalau haus nantinya bisa langsung minum, tidak perlu capek mencari di tempat yang lain. Ternyata begitu pentingnya air di dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya air itu untuk mengisi, menghilangkan dahaga di dalam kehidupan kita. Air nomor satu kebutuhan hidup kita. Ketika air tidak ada, kita pasti susah. Ketika kita merasa kekeringan, tubuh kita tidak mampu untuk melakukan aktivitas kita seperti biasa. Ketika seseorang dehidrasi, Bapak Ibu, banyak penyakit yang akan melanda kehidupannya. Makanya kalau ilmu kedokteran mengatakan, kalau kita melihat medis, ilmu kedokteran mengatakan air itu menjadi obat yang paling penting untuk menjauhkan segala penyakit. Air yang terutama. Orang yang malas minum air, orang yang malas minum pada umumnya rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu Bapak Ibu, pemazmur dengan jelas mengatakan, seperti rusa yang selalu berkelana, yang mencari kehidupannya, kalau dia tidak berkelana, dia tidak mendapatkan makanan, tetapi semakin dia berkelana, semakin jauh dari air kehidupan itu. Dan suatu saat ketika dia dahaga, dia pasti akan mencari air yang mengalir, selalu mencari air yang mengalir untuk melepaskan dahaganya. Terkadang Bapak Ibu di dalam kehidupan kita juga selalu berkelana untuk melanjutkan kehidupan kita. Kehidupan kita seperti berkelana. Ketika kita di dalam keluarga kita, meskipun rumah tangga yang sudah kita bentuk, keluarga yang kita sudah bentuk itu sudah berpuluh-puluh tahun, berbelas tahun, bertahun-tahun, tapi terkadang juga masih tetap ditemukan suami istri, seorang bapak, ibu, dan anak-anak juga terkadang ditemukan tidak bisa mempunyai titik temu di dalam pembicaraan. Terkadang timbullah perbedaan pendapat. Sudah bertahun-tahun berkeluarga, sedangkan yang sudah tua saja pun terkadang Bapak Ibu masih tetap berbeda pendapat. Mengapa? Itulah berkelana di dalam kehidupan. Begitu juga di ruang lingkup kita masing-masing. Meskipun kita sudah lama berkerabat, berteman, orang-orang yang kakak, beradik, sanak, saudara, terkadang juga saling tidak mengerti. Ada titiknya di mana kita tidak bisa satu pendapat. Tetapi Bapak Ibu, meskipun seperti itu situasi dan kondisi, jangan itu menjadikan kita untuk semakin menjauh dari Tuhan. Persoalan sangat banyak. Negara kita sekarang persoalannya sangat besar. Mengatasi pandemi virus corona yang sedang melanda negara dan dunia ini. Negara kita juga punya masalah. Bagaimana supaya negara ini lepas dari situasi itu? Kita juga punya masalah. Kita harus menjaga jarak supaya kita tidak terkena imbasnya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kondisi itu terkadang juga menjadikan kita, apakah Tuhan itu tidak mampu menyelesaikan penyakit itu? Apakah Tuhan itu tidak mampu mengatasi masalahku? Itu pikiran kita. Itu hanya pemikiran kita Bapak Ibu. Tetapi dengan jelas, pemazmur mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Allah adalah air kehidupan.
yang bisa melepaskan dahaga, yang bisa mengangkat kita dari setiap persoalan kita. Dunia ini dilanda pandemi, kehidupan kita dilanda oleh persoalan perekonomian. Bukan hanya di kehidupan kita, negara kita juga dilanda persoalan perekonomian. Lain lagi kita harus menghadapi situasi keluarga kita, ada lagi yang sakit penyakit melanda kehidupan kita. Banyak pola pikir kita yang sangat bertentangan dengan pikiran kita. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah kehidupan kita yang berkelana, Bapak Ibu, yang membuat kita bertanya-tanya, kapankah masalah ini akan selesai? Kapankah aku akan mendapatkan jawaban dari masalah ini? Kapankah aku selesai dari persoalan ini? Tetapi Bapak Ibu, dengan jelas teks kita mengatakan kita harus selalu merindukan air. Merindukan air kehidupan itu. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan yang adalah sumber air kehidupan yang melepaskan dahaga saya dan melepaskan dahaga saudara. Kita harus datang semakin dekat kepada Tuhan, karena Tuhan akan melepaskan dahaga kita di waktunya yang tepat. Pada umumnya juga Bapak Ibu, situasi dan kondisi ini juga membawa kita kerana kita merasa gundah gulana. Seperti kata pemazmur hari ini, di manakah Tuhanmu? Itu adalah olok-olokan dari orang-orang. Mempertanyakan, di manakah Tuhanmu? Apakah dia tidak sanggup menyelesaikan masalahmu? Kau seorang yang percaya, tetapi kau tidak mampu untuk menyelesaikan masalahmu. Terkadang juga Bapak Ibu, iman kita diuji oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Iman kita juga diuji oleh keluarga kita, suami kita sendiri, anak-anak kita. Bahkan diri kita sendiri juga menguji diri kita. Di manakah Tuhanmu di dalam setiap persoalanmu? Di manakah Tuhanmu yang mampu menyelesaikan masalahmu? Kalau kita haus akan firman Tuhan, dekatkan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan. Tuhan adalah air kehidupan yang akan melepaskan dahaga kita untuk menyelesaikan masalah kita. Minggu ini adalah minggu puasa monogeniti, yang artinya adalah seperti bayi yang haus akan susu yang murni. Begitulah kita haus akan firman Tuhan. Kita dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang melepaskan dahaga kita. Firman Tuhan yang akan melepaskan kita dari setiap persoalan. Dan kita yakin Bapak Ibu, situasi dunia ini akan dirubah Tuhan menjadi situasi yang bersuka cita. Situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah kita, Tuhan akan ubahkan itu menjadi sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, carilah Tuhan senantiasa. Seperti bayi yang haus akan susu yang murni, air kehidupan ada di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin meyakinkan diri kita, iman kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang selalu ada, yang bisa melepaskan kepenatan hati saudara, yang bisa melepaskan setiap persoalan saudara, yang bisa menyelesaikan persoalan saudara, dan yang mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi setiap persoalan kita. Di dalam Tuhan kita pasti mampu menyelesaikannya. Di dalam Tuhan dahaga kita pasti akan dipuaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang masih Tuhan sediakan bagi kami, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat memuji Tuhan dan masih dapat bersekutu dengan firman Tuhan di minggu kami pada hari ini, minggu puasa monogeniti. Bapa kami yang baik, melalui sapaan firman Tuhan kami diajarkan supaya kami selalu mendekatkan diri kepada Engkau,
supaya kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap persoalan kami. Banyaknya pergumulan kami, banyaknya situasi kehidupan kami yang membuat kami merasa gundah gulana dan yang membuat kami merasa beban kami semakin berat. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami dipuaskan, dan kami disegarkan melalui firman Tuhan yang membawa kami untuk semakin hari semakin mendekatkan diri kepada air kehidupan itu. Engkau adalah kami yang mampu, yang sanggup, dan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mengatasi setiap persoalan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Tuhan kami dimampukan, bersama Tuhan kami disegarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.